Sementara itu, pemirsa Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur menutup penerbangan penumpang internasional guna mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19. Aktivitas penerbangan internasional di Bandara Juanda tampak sepi akibat ditutupnya terminal penumpang internasional. Seluruh penerbangan internasional baik dari dan ke luar negeri ditiadakan sesuai surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Penutupan Bandara Juanda untuk terminal internasional sengaja dilakukan sebagai upaya antisipasi masuknya virus Mu varian baru COVID-19. Pemirsa, Bali akan membatasi kunjungan turis saat pembukaan pintu wisatawan mancanegara. Untuk sementara, Bali tidak akan menerima wisatawan backpacker. Pemprov atas usulan pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara November mendatang. Sejumlah pembatasan akan diberlakukan. Pemerintah juga akan selektif dalam menerima wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali. Bali hanya akan menerima wisatawan yang berasal dari negara dengan pengendalian COVID terkontrol, kesehatan baik, serta bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar untuk Bali. Membatasi jumlah kunjungan, tentu jumlah kunjungan yang terbatasi adalah kunjungan dari wisatawan yang negara asalnya pulang sudah dalam terkontrol semua, kesehatannya baik, kemudian memberikan manfaat ekonomi. Kita ingin konsentrasi di sana dulu sementara. Bagaimana informasi terkini terkait pembatasan warga negara asing masuk ke Indonesia? Kita bergabung dengan rekan kami, ada Oki Arisandi di Bandara Sidoarjo, Jawa Timur, dan ada Dewi Umaryati di Denpasar, Bali. Kita ke Sidoarjo terlebih dulu. Oki, apa saja langkah pembatasan WNA masuk ke Indonesia di Bandara Juanda yang diterapkan di sana? Pemirsa, salah satu langkah upaya pemerintah untuk mencegah masuknya warga negara asing yang dikhawatirkan bisa membawa virus COVID-19 varian baru jenis MU ke tanah air adalah dengan menutup Bandara Internasional Juanda Surabaya khusus untuk penerbangan internasional saja. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan, di mana dikatakan bahwa per tanggal 17 September 2021, aktivitas penerbangan internasional untuk sementara waktu ditiadakan. Hal itulah yang membuat seperti bisa Anda lihat di layar kaca seperti saat ini, bahwasannya suasana di Bandara Internasional Juanda Terminal 2 Surabaya kosong atau sepi, bahkan tidak ada penumpang sama sekali. Hanya ada beberapa petugas bandara saja yang berlalu lalang, dan tadi juga kami sempat menanyakan sampai kapan penutupan ini dilakukan. Namun Humas PT Angkasa Pura I Surabaya mengatakan bahwa dalam surat edaran dari Kementerian Perhubungan tidak disebutkan hingga kapan, namun pemberlakuannya hanya dimulai pada tanggal 17 September 2021. Untuk lebih jelasnya seperti apa, berikut cuplikan wawancara kami bersama dengan Humas PT Angkasa Pura I Surabaya Bandara Juanda Internasional. Kami selaku operator bandara sifatnya mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai regulator, karena tujuannya untuk mengurangi penyebaran COVID-19, terutama mengantisipasi varian baru masuk ke Indonesia. Sementara untuk pekerja migran Indonesia yang ingin pulang kampung ke tanah air dari luar negeri, mereka diarahkan ke dua bandara internasional yang saat ini sedang dibuka, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan juga Bandara Internasional Samratulangi di Manado. Sementara terkait dengan seluruh pekerja migran Jawa Timur yang baru pulang, nantinya Satgas COVID-19 akan terlebih dahulu melakukan karantina bagi mereka, entah di Jakarta atau di Manado selama 8 hari lamanya, dan setelah mereka nanti selesai melakukan karantina, setibanya di Jawa Timur, para pekerja migran ini akan dilakukan swab test PCR terlebih dahulu. Jika mereka negatif, mereka bisa langsung kembali ke kampung halaman masing-masing. Sementara jika positif, mereka harus terlebih dahulu melakukan karantina di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara untuk bagi pintu masuk warga negara asing hingga saat ini ditiadakan, sehingga tidak hanya penumpang masuk, bahkan penerbangan keluar dan juga dari luar negeri semuanya ditiadakan. Hal itulah yang membuat aktivitas penerbangan internasional di Bandara Juanda Surabaya Terminal 2 khususnya sepi total sejak hari Jumat lalu tanggal 17 September 2021. Lalu untuk mengetahui seperti apa aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, sudah ada rekan kami Dewi Umaryati di sana. Silakan Dewi.
Ya, baik. Terima kasih Oki. Jika di Surabaya penutupan penerbangan internasional baru ditutup pada 17 September 2021 lalu, maka di Bali sendiri penerbangan internasional sudah ditutup sejak 24 April 2020 atau lebih tepatnya sekitar sudah berjalan selama 19 bulan. Dan sampai saat ini belum juga menerima adanya penerbangan internasional. Dan untuk membahas tentang hal ini, saya sudah bersama dengan pelaku pariwisata Bali, Bapak Nyoman Graha Wicaksana. Om Swastiastu Bapak. Bapak, terkait adanya penutupan bandara sampai saat ini masih berjalan dan pemerintah menjanjikan pembukaan penerbangan internasional akan dibuka saat PPKM Bali level 2. Komentar Bapak seperti apa? Jadi saya menghormati apa yang menjadi keputusan dari pihak pemerintah, tetapi harapan kami, jujur hampir seluruh masyarakat Bali yang mayoritas berkecimpung di dunia pariwisata, jadi sangat mengharapkan dibukanya border, terutama di penerbangan Ngurah Rai. Jadi dengan dibukanya penerbangan Ngurah Rai ini sedikit tidaknya bisa memberikan sececah harapan meskipun sedikit, dan ini bisa memberikan semangat bahwa kebangkitan pariwisata Bali itu sudah di depan mata. Jadi harapan kami hampir mayoritas Bali, khususnya masyarakat yang berkecimpung di dunia pariwisata sudah melakukan vaksinasi hampir sekitar 70%, dan juga sudah mengikuti juga program pemerintah yaitu Cleanliness, Healthy, Safety and Environment, CHSE, itu juga sudah hampir mayoritas di setiap usaha hotel, restoran, bahkan di kawasan pariwisata sudah menerapkan hal tersebut. Baik Bapak, terkait adanya wacana pembatasan wisatawan mancanegara yang boleh datang di Bali, itu seperti apa Pak? Saya rasa kurang elok kebijakan untuk membatasi pariwisata untuk pariwisata Bali untuk segmented tertentu, ya. Jadi kalau kita lihat pariwisata Bali ini sudah mempunyai segmentasi yang berbeda-beda. Khususnya di mana kita berada sekarang, Kute. Kute dulunya adalah tempat pariwisata yang dikenal untuk menengah ke bawah. Ada Nusa Dua untuk yang kelas eksklusif, ada pariwisata budaya di Ubud. Jadi alangkah eloknya pariwisata itu dibuka untuk seluruh komponen. Yang penting mereka mengikuti peraturan-peraturan pemerintah dan mengikuti juga program prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga pandemi ini bisa kita atasi bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak informasinya. Ya, pemirsa, sampai saat ini memang pariwisata internasional di Pulau Dewata belum juga dibuka, dan harapannya tentu secepatnya pariwisata internasional ini dapat dibuka sehingga wisatawan mancanegara dapat langsung terbang ke Bali. Sampai saat ini ada 2 titik yang memang sudah disiapkan sesuai dengan kementerian yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, yakni di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Samratulangi di Manado. Fandi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi Umaryati dari Denpasar, Bali, dan sebelumnya ada Oki Arisandi yang melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.